putraku, kumohon biarkanlah dia hidup. Ayah si gadis yang mendengarkannya pun langsung terkejut. Kemudian ayah si abang tampan memohon kepada mereka semua guys untuk membiarkan anaknya pergi. Mereka semua pun hanya terdiam. Dan beberapa waktu kemudian setelah si abang sembuh, ayahnya membawanya guys. Gadis itu dan semua warga hanya bisa terdiam melihat si abang yang akan pergi meninggalkan mereka. Karena semua ini adalah permintaan ayah si abang tampan guys. Setelah itu mereka semua pun pergi. Si abang hanya bisa pasrah dengan keadaannya yang sekarang. Semenjak hari itu si abang disuruh ayahnya menjalankan bisnis mereka. Mau tidak mau dia harus melakukannya guys. Namun pikiran tak pernah lepas dari semua warga di sana. Dia tidak semangat menjalani hidupnya yang sekarang. Karena hatinya tak pernah berhenti memikirkan nasib semua warga itu. Sedangkan di desa tempat si gadis keadaannya semakin kacau guys. Semua warga dipaksa menjual rumahnya dengan harga yang murah oleh anak buah sang menteri. Lalu di rumah si abang tampan ketika dia baru pulang kerja, tiba-tiba ayahnya memanggilnya. Ayahnya mengatakan, sudah lama kau di sini, tetapi kau tak pernah bicara dengan kami sedikit pun. Apa yang terjadi? Aku selalu teringat orang-orang di desa. Aku tak bisa melupakan mereka ayah. Ayah si abang pun marah. Ada apa dengan desa? Mereka bukan siapa-siapa kita, jadi biarkan saja. Mereka juga keluarga kita ayah, kata si abang membuat ayahnya terkejut. Ayah juga dibesarkan dari sana dan bersama mereka. Jadi bagaimanapun mereka adalah keluarga kita. Tapi sekarang mereka lagi dalam masalah. Mereka akan kehilangan harta bahkan nyawanya. Sambil bersedih si abang mengatakan, aku tak bisa membiarkannya ayah. Ayah dan ibunya pun terharu mendengarkan perkataan si abang tampan guys. Kemudian sambil tersenyum ayahnya mengatakan, orang bilang aku punya anak yang tampan, tapi itu salah. Ternyata aku punya anak yang baik. Lalu ayah si abang mengatakan lagi, pergilah nak. Gapailah tujuanmu yang kau inginkan. Buatlah semua orang menjadi bahagia. Wadidaw, si abang langsung memeluk ayahnya itu guys. Jujur ya guys, aku ngomong ini sambil air mataku jatuh sendiri. Hahaha, mantap guys. Dan tak lama kemudian di tempatnya sang menteri, ketika mereka sedang bahagia karena akan menjual harta-harta semua warga di sana, tiba-tiba kembaranku datang guys. Dengan amarah yang sangat tinggi, dia menjatuhkan botol-botol miras di sana. Sehingga mereka semua pun sangat terkejut melihat si abang telah datang kembali. Si abang pun langsung mendatangi mereka guys dan mengancam mereka untuk menghentikan semua perbuatannya. Namun si Kiwil ingin menyerang, si abang menendangnya hingga melayang. Pak Uban pun mencoba tapi dia dilemparkan begitu saja dengan si abang. Si abang ditendang tapi itu tak berarti. Dia menghajar mereka juga, si buto ijo dihempaskannya. Sedangkan si kumis lancip dilemparkannya lalu diinjaknya guys. Setelah itu si kumis lancip diangkatnya dan dilemparkannya hingga tiduran.